Puji Tuhan, saudara-saudari, saat ini kita memasuki ke dalam buku pelajaran kebenaran volume yang kedua, tingkat yang pertama. Namun sebelum kita memasuki dalam berita yang ke-9 atau pelajaran yang ke-9, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu bekerja. Engkau terus bergerak hingga sampai saat ini. Tuhan tidak hanya memulihkan kami, tapi Engkau mencurahkan dirimu menjadi bagian kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berbicara pada kesempatan kali ini untuk membukakan kepada kami bagaimana pekerjaan dan pergerakan Tuhan untuk bisa berbagian di dalam ekonomi. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Baik, saudara-saudari, saat ini kita masuki ke dalam buku pelajaran kebenaran volume yang kedua, tingkat yang pertama, pelajaran yang ke-9. Judul dari pelajaran yang ke-9 adalah 4 zaman dari pekerjaan ciptaan baru Allah atas manusia dari ciptaan lama, bagian yang pertama, nenek moyang. Saudara-saudari, ketika kita memasuki dalam pelajaran yang ke-9 hingga beberapa pelajaran ke depan, kita akan melihat bagaimana hari ini Allah kita adalah Allah yang terus bekerja untuk mendapatkan kembali manusia bisa berbagian di dalam ekonominya. Bagaimana Allah mendapatkan manusia yang sempat hilang karena jatuh di dalam dosa, namun Dia mendapatkan kembali sehingga hari ini manusia pun bisa berbagian di dalam apa yang menjadi hasrat hatinya, apa yang menjadi tujuan utamanya ketika Allah menciptakan manusia. Tapi saudara-saudari, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu dari 4 zaman yang ada di dalam penghidupan kita, mulai dari penghidupan manusia sebermula di awal penciptaan manusia sampai kepada di zaman kerajaan. Saudara-saudari, sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana pembagian dari 4 zaman, kita perlu melihat ada 2 kategori dari pekerjaan Allah. Pertama adalah pekerjaan penciptaan. Saudara-saudari, pekerjaan penciptaan ini adalah pekerjaan ciptaan lama, di mana ruang lingkupnya adalah langit lama dan bumi yang lama. Untuk apa, saudara-saudari, ada pekerjaan penciptaan? Pekerjaan penciptaan ini sebenarnya adalah untuk mempersiapkan semua bahan bagi pekerjaan pembangunan. Namun, saudara-saudari, kita tahu karena ada perkara dosa, sehingga Allah perlu satu pemulihan. Lalu, saudara-saudari, setelah pekerjaan penciptaan, ada pekerjaan pembangunan. Pekerjaan pembangunan ini adalah satu pekerjaan dari ciptaan yang baru. Ruang lingkupnya tidak lagi berdasarkan langit lama dan bumi lama, namun ruang lingkup dari pekerjaan pembangunan adalah langit baru dan bumi baru. Karena itu, saudara-saudari, ketika pekerjaan penciptaan adalah untuk mempersiapkan semua bahan bagi pekerjaan pembangunannya, tetapi pekerjaan pembangunan adalah untuk menggarapkan. Saudara-saudari, Allah mau menggarapkan dirinya sebagai hayat dan isi ke dalam manusia yang sudah Dia ciptakan, agar dia bisa memiliki satu ekspresi yang korporat. Saudara-saudari, pekerjaan penciptaan sudah dirampungkan. Allah sudah menciptakan baik dunia bumi ini, saudara-saudari, maupun dengan manusia. Namun, saudara-saudari, saat ini Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan, yaitu pekerjaan pembangunan. Pekerjaan pembangunan ini Allah laksanakan di dalam 4 zaman yang akan kita bahas ke depannya. Dan juga dalam pekerjaan pembangunan ini, Allah menggarapkan dirinya sebagai hayat dan isi. Itulah sebabnya, saudara-saudari, kita tahu bahwa Allah kita bukanlah Allah yang hanya menunggu, tapi saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang berinkarnasi untuk bisa mendapatkan manusia yang sudah Dia ciptakan menurut gambar dan rupanya, agar bisa diisi dengan hayat dan isi, dengan dirinya sebagai hayat dan isi dari manusia. Allah berinkarnasi, Allah menempuh penghidupan sebagai manusia, hingga Dia mati dan bangkit dan rampung menjadi roh itu. Dia mencurahkan dirinya sendiri untuk bisa menggarapkan dirinya sebagai hayat dan isi ke dalam manusia. Tujuannya adalah, saudara-saudari, supaya Allah memiliki satu ekspresi yang korporat. Amin, saudara-saudari. Karena itu kita perlu melihat ada 4 zaman di mana Allah sedang mengerjakannya. 4 zaman ini dimulai dari zaman nenek moyang, yaitu dari zaman Adam dan sampai zaman Musa.
Sehingga zaman ini juga seringkali disebut sebagai zaman sebelum hukum Taurat. Lalu setelah zaman nenek moyang, ada zaman hukum Taurat, yaitu dari Musa sampai kepada kedatangan Kristus yang kali pertama. Saudara-saudari, di dalam zaman ini manusia hidup di bawah hukum Taurat. Lalu setelah itu, saudara-saudari, ada zaman kasih karunia. Puji Tuhan, zaman kasih karunia adalah zaman dari kedatangan Kristus kali pertama sampai kedatangan Kristus kali kedua. Di sini ada Kristus sebagai kasih karunia itu. Lalu saudara-saudari, terakhir adalah zaman kerajaan. Dalam zaman kerajaan ini dimulai dari kedatangan Kristus kali kedua hingga penyingkiran langit langit lama dan bumi lama. Saudara-saudari, Allah kita terus bekerja. Pekerjaan pembangunannya ini tidak berhenti dari zaman Adam, Musa, dari zaman kedatangan Kristus kali pertama, bahkan sampai terus kedatangan Kristus kali kedua hingga masuk ke dalam zaman kerajaan. Saudari, pada kesempatan kali ini kita akan melihat di dalam satu zaman yang pertama, yaitu zaman nenek moyang. Zaman yang dimulai dari Adam sampai pada Musa. Roma pasal 5 ayat 14 mengatakan, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Saudari, ini dimulai dari zaman Adam, ketika Adam diciptakan, sampai kepada zaman Musa sebelum hukum Taurat. Lalu bagaimana, saudara-saudari, kita bisa mengetahui pembagian pekerjaan dari pembangunan Allah? Kurang lebih ada 12 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah, saudara-saudari, dari pekerjaan pembangunan Allah adalah supaya manusia yang tercipta bisa menerima Allah sebagai hayat. Saudari, inilah yang menjadi tujuan Allah. Inilah yang menjadi kedambaan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan mereka menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa, saudari? Supaya manusia bisa memiliki hayatnya untuk menjadi ekspresinya dan mewakili Dia dalam kekuasaan. Saudari, inilah kedambaan Allah. Allah ingin manusia menampilkan Dia. Allah ingin manusia mewakili Dia. Melalui apa, saudari? Melalui manusia memiliki Dia sebagai hayat. Itulah sebabnya, saudara-saudari, Allah memberikan pohon hayat. Ketika Allah menempatkan manusia di hadapan pohon hayat. Namun, saudara-saudari, manusia bukannya menikmati buah dari pohon hayat, manusia menikmati malah makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itu tahap kedua dari pembagian pekerjaan pembangunan Allah adalah supaya manusia yang telah jatuh ini karena makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat bisa menerima penebusan Allah di dalam Kristus. Saudari, Allah tidak menyerah begitu saja. Allah tidak tinggal diam begitu saja. Tapi saudara-saudari, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 3, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Allah mencari mereka. Saudara-saudari, puji Tuhan, Allah mencari dan memanggil mereka. Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3, seakan-akan Allah marah kepada manusia. Namun, saudara-saudari, ternyata di dalam Kejadian pasal 3, kita bisa melihat bagaimana Allah memulihkan mereka dengan memberikan benih perempuan dan kurban penebusan. Saudara-saudari, benih perempuan dan kurban penebusan ini melambangkan diri Kristus. Saudara-saudari, di sana ada benih perempuan yang akan menghancurkan iblis, yang akan mengalahkan si Satan. Saudara-saudari, itu adalah Kristus itu sendiri. Dan saudara-saudari, puji Tuhan, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21, kita bisa melihat bagaimana Allah membuatkan mereka pakaian dari kulit kurban, kulit hewan, saudara-saudari. Dia menunjukkan ada kurban penebusan yang menutupi, yang bisa menebus manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Puji Tuhan, saudara-saudari, inilah dua bagian dari pekerjaan pembangunan Allah. Dia tidak hanya menciptakan, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia memulihkan. Dia memberikan Kristus sebagai benih perempuan itu dan kurban penebusan yang menutupi mereka. Selanjutnya, saudara-saudari, pembagian pekerjaan pembangunan Allah adalah supaya manusia yang menerima jalan penebusan Allah ini bisa diterima oleh Dia melalui kurban-kurban. Saudara-saudari, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia sudah mulai diinfuskan dengan perkara-perkara dosa, saudara-saudari, manusia tidak bisa diterima oleh Allah.
Kenapa? Karena manusia tidak sesuai dengan keadil benaran Allah, kekudusan Allah. Saudara-saudari, karena itu perlu ada satu kurban. Perlu ada kurban yang menebus. Perlu ada kurban yang bisa membuat manusia bisa diterima oleh Dia. Saudara-saudari, ketika setelah manusia jatuh di dalam dosa, Adan dan Hawa keluar dari Taman Eden, lalu mereka mempunyai anak. Kita melihat ada Habel dan Kain. Di sisi Habel, kita bisa melihat ada satu hal yang sangat penting, yaitu Habel menerima jalan penebusan Allah. Habel dan Kain dan Habel, dua-duanya sudah mendapatkan cerita, sudah mendapatkan kisah bagaimana orang tua mereka dahulu ketika mereka tinggal di Taman Eden. Habel menerimanya sebagai jalan penebusan Allah. Habel menerimanya dengan melihat bahwa jalan penebusan Allah adalah dengan mempersembahkan kurban-kurban yang menumpahkan darah. Saudara-saudari, dengan adanya kurban-kurban yang menumpahkan darah ini, bisa menjadi sebuah persembahan-persembahan menuju jalan penebusan Allah. Saudara-saudari, tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Tanpa ada penumpahan darah, maka manusia tidak bisa diterima oleh Allah. Puji Tuhan, di sini Habel melihat perkara ini. Dia melihat, karena itu dia persembahkan kurban-kurban yang menumpahkan darah kepada Allah. Berbeda dengan Kain, saudara-saudari. Kain menunjukkan ada satu kejatuhan manusia yang kedua, yaitu menolak jalan penebusan Allah. Kain tidak mempersembahkan kurban-kurban. Tentu saja, saudara-saudari, ketika Habel melihat hal ini, Habel diceritakan oleh orang tuanya, Kain pun juga mendapatkan kisah yang sama. Namun, saudara-saudari, Kain tidak mempersembahkan persembahan-persembahan yang sesuai dengan apa yang Allah dambakan. Kain menolak jalan penebusan Allah. Ia menyimpang dari jalan keselamatan Allah. Mengapa, saudara-saudari? Karena ia datang dengan ide dan metodenya sendiri. Ia memang mempersembahkan, tapi ia tidak mempersembahkan penumpahan darah. Ia mempersembahkan hasil tanah kepada Allah tanpa pencurahan darah. Karenanya, saudara-saudari, ia persembahannya ditolak oleh Allah. Dan ini memiliki satu akibat. Akibatnya adalah, saudara-saudari, ia kehilangan terang wajah Allah. Kain menjadi seseorang yang bersembunyi dari Yehova. Dia menjadi orang yang pergi mengembara dan bersembunyi. Dan keturunannya bahkan dihakimi oleh Allah, khususnya melalui air bah. Karena itu, saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa pekerjaan pembangunan Allah memerlukan penebusan, memerlukan penumpahan darah, tidak memerlukan penyembahan, persembahan yang sesuai dengan ide dan metode kita sendiri. Tapi kita perlu melihat bagaimana Allah menjalankan penebusannya itu. Selanjutnya, saudari, kita juga perlu melihat bahwa pembagian pekerjaan pembangunan Allah juga adalah supaya manusia, haleluya, manusia yang menerima penebusan Allah bisa berseru kepada nama Yehova. Saudari, kita sudah melihat, ya tadi ada Habel, di mana menunjukkan manusia bisa menerima penebusan Allah karena ada penumpahan darah. Tapi untuk penghidupan hari demi hari, saudari, kita perlu menjadi orang yang sadar. Kita perlu sadar bahwa kita seperti Enos yang rapuh dan fana. Manusia itu rapuh dan fana. Ya, kita menyadari kelemahan kita menyadari kerapuhan kita menyadari kefanaan kita, saudari, kita pun bisa berseru kepada nama Yehova. Haleluya. Saudari, di dalam pembangunan Allah, kita perlu menjadi orang yang juga berseru kepada nama Allah, nama Tuhan. Hari demi hari, saudara-saudari, kita bisa berseru kepada Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Saudara-saudari, dengan demikian, saudara-saudari, kita bisa dikuatkan. Kita perlu sadar terlebih dahulu bahwa kita lemah, kita rapuh dan kita fana. Tapi kita punya Yehova. Kita punya Tuhan kita. Dialah Sang Kekal. Juga selanjutnya, saudara-saudari, pekerjaan pembangunan Allah membawa manusia yang telah ditebus dan yang menikmati Allah bisa berjalan dan bekerja sama dengan Dia. Puji Tuhan, pekerjaan pembangunan Allah tidak berhenti sampai kepada penciptaan, tidak berhenti sampai kepada penebusan, tidak berhenti sampai kepada menikmati Dia di dalam seruan, tapi juga berjalan dan bekerja sama dengan Dia. Inilah salah satu pembagian di dalam pekerjaan pembangunan Allah, yaitu manusia memiliki satu penghidupan yang berjalan dan bekerja sama dengan Dia. Saudari, inilah tujuan Allah menebus manusia, bukan untuk hal-hal yang lain, bukan hanya untuk memberikan keselamatan kepada manusia, tapi Allah
mau mendapatkan satu ras yang baru, dari satu ras yang baru untuk mengekspresikan dia melalui manusia berjalan dan bekerja sama dengan Allah. Saudara-saudari, di dalam perjanjian lama kita bisa melihat ada contoh dari seorang Henok dan Nuh. Henok adalah orang yang berjalan dengan Allah. Dia mengambil Allah sebagai pusat dan segala sesuatunya. Hidupnya terus bekerja sama dengan Allah. Dia mengambil Allah menjadi pusatnya. Dia tidak bergerak berdasarkan keinginannya sendiri, tapi dia bergerak berdasarkan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah dan dia berjalan dengan Allah. Saudara-saudari, puji Tuhan. Dan kita sudah mengetahui kisah dari Henok ini, dia tidak mati, saudara-saudari. Dia terhindar daripada upah dari dosa ini. Dia diangkat karena dia hidup berjalan dan bergaul dengan. Contoh yang kedua, saudara-saudari, teladan kita juga adalah Nuh. Kita mengetahui bahwa Nuh adalah orang yang menemukan kasih karunia. Nuh adalah orang yang berjalan bersama Allah. Di antara kondisi zaman itu yang begitu bobrok, saudara-saudari, tetapi Nuh adalah orang yang senantiasa berjalan dengan Allah. Bahkan saudara-saudari, dia bekerja sama dalam membangun bahtera. Saudara-saudari, entah bagaimana kondisinya ketika saat itu dia di atas gunung membangun bahtera. Banyak orang mungkin menghina dia, mencemooh dia. Tapi puji Tuhan, saudara-saudari, Nuh bekerja sama dengan Allah dalam membangun bahtera. Hasilnya, saudara-saudari, Nuh menjadi orang yang diselamatkan. Bahkan seisi keluarganya diselamatkan dari peristiwa air bah. Selanjutnya, saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa pekerjaan pembangunan Allah juga adalah supaya manusia yang jatuh dari pemerintahan Allah bisa dikendalikan oleh hati nurani mereka sendiri. Saudari, kita melihat bagaimana ketika manusia di Taman Eden mereka hidup bergaul dengan Allah, mengambil Allah dalam pemerintahannya. Tetapi saudari, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Saudari, karena itu bagaimana manusia bisa hidup sejak zaman Adam keluar dari Taman Eden hingga keluarnya Nuh dari bahtera, manusia hidup dikendalikan oleh hati nurani mereka sendiri. Saudari, mereka hidup tidak lagi berdasarkan perkataan Allah secara langsung. Ya, ketika kita lihat di Taman Eden bagaimana manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi saudara-saudari, ketika manusia keluar dari Taman Eden dan keluar sejak Nuh, zaman Nuh, manusia dipimpin atau dikendalikan oleh hati nurani mereka sendiri. Saudara-saudari, ini adalah pemerintahan hati nurani. Ini adalah pemerintahan diri, di mana hati nurani di dalam manusia mulai aktif, mulai memikul tanggung jawab untuk mengenal apa yang Allah benarkan dan apa yang dihakimi. Namun, saudara-saudari, ada tahap kejatuhan manusia yang ketiga. Manusia sudah jatuh, tidak hanya jatuh dari pemerintahan Allah. Manusia tidak hanya menolak jalan penebusan Allah, tapi juga manusia jatuh pada tahap yang ketiga, yaitu tidak menghormati pemerintahan hati nurani. Saudara-saudari, Allah memberikan hati nurani untuk menggantikan dia di dalam manusia. Namun manusia hidup semakin lama semakin jahat. Hingga kita melihat pada zaman Nuh sebagai satu puncaknya, yaitu manusia menjadi jahat dan rusak hingga titik yang terendah. Karena itu, saudara-saudari, roh Allah harus menarik diri, dan manusia sepenuhnya terputus dari Allah dan ditolak Allah. Saudara-saudari, inilah akibat daripada tidak menghormati pemerintahan hati nurani. Akhirnya, saudara-saudari, Allah pun menggunakan air bah untuk membinasakan mereka. Allah hanya menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya untuk mendapatkan satu keluarga ini menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Allah. Selanjutnya, saudara-saudari, ketika manusia yang jatuh dari pemerintahan hati nurani, saudara-saudari, Allah tidak menyerah begitu saja. Allah membuat penghidupan manusia setelah air bah adalah penghidupan yang dikendalikan oleh manusia. Itulah sebabnya, saudara-saudari, Allah mulai memberikan otoritas-otoritasnya kepada manusia atas orang-orang yang durhaka, atas orang-orang yang mulai tidak lagi hidup berdasarkan hati nuraninya, orang-orang yang mulai terbiasa hidup dengan ketidaktertiban, orang-orang yang mulai hidup dengan kejahatan, penuh dengan kejahatan. Saudara-saudari, karena itu Allah memberikan satu otoritas kepada manusia agar manusia bisa memerintah, menjaga eksistensi dan ketertiban dari manusia untuk menghasilkan ras yang baru, ras yang dipanggil oleh Allah bagi penggenapan rencana kekal. Saudara-saudari, Allah tetap mau rencana kekalnya ini tergenapi. Karena itu Allah tidak berhenti atas kejatuhan manusia. Namun, saudara-saudari, ini tidak menghentikan bagaimana kondisi si Satan
yang terus-menerus menghasut. Karena ada otoritas manusia ini. Satan mulai menggunakan otoritas yang Allah berikan kepada manusia untuk menghasut mereka memberontak kepada Allah. Karena itu, saudara-saudari, ada tahap kejatuhan yang keempat, yaitu manusia mulai menyembah berhala. Manusia mulai berkomplot untuk memberontak melawan Allah. Saudara-saudari, ini adalah akibat dari Satan yang menghasut manusia dengan menggunakan otoritas yang telah digunakan. Saudari, tapi puji Tuhan, oh, Allah kita adalah Allah yang tidak menyerah. Allah kita adalah Allah yang tidak berhenti. Saudari, memang Allah menolak ras Adam, adalah manusia-manusia yang jatuh, bahkan sampai kepada tahap yang keempat. Manusia mulai memberontak. Tetapi saudara-saudari, Allah memanggil satu ras. Allah memanggil satu ras yang baru dan memberinya janji kasih karunia. Saudara-saudari, Allah menolak ras Adam, tapi Allah memanggil Abraham. Allah memanggil Abraham keluar dari kotanya, dari Ur Kasdim. Allah memanggil Abraham keluar dari hal-hal yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Allah memanggil Abraham keluar untuk menjadi bapa dari ras yang baru, yang memberinya janji kasih karunia. Tak tahu, saudara-saudari, kepada Abraham Allah menjanjikan keturunan laki-laki. Pada Abraham Allah juga memberikan janji kepada keturunannya untuk bisa mendapatkan negeri yang baik. Saudara-saudari, kepada Abraham juga keturunannya akan menerima berkat. Saudara-saudari, semua ini adalah mengacu kepada Kristus. Karena itu ras yang baru ini adalah ras yang berharap kepada Kristus. Kristus yang akan datang menjadi berkat yang sejati bagi semua bangsa di bumi. Saudari, Abraham memiliki anak, seorang anak untuk menjadi ahli warisnya. Ini melambangkan Kristus. Ishak melambangkan Kristus. Saudari, Abraham, keturunan Abraham juga akan mendapatkan negeri yang baik. Bukan kepada keturunan-keturunan, tetapi keturunannya. Ini melambangkan Kristus ini adalah negeri yang baik. Kristus yang adalah kita semua hari ini bisa mendapatkan Kristus. Saudari, menjadi bagian kita. Menjadi kekayaan itu. Jadi negeri dan suplai dari negeri itu yang adalah roh itu. Hingga juga berkat yang diberikan kepada keturunan Abraham hari ini adalah Kristus. Hari ini adalah yang sudah rampung menjadi roh pemberi hayat. Yang sudah rampung menjadi roh itu masuk ke dalam kita. Saudari, puji Tuhan. Hari ini kita bisa melihat ada satu ras yang baru. Memang ada ras manusia yang begitu jatuh sampai kepada 4 tahap. Namun saudari, Allah tetap bisa mendapatkan satu ras yang baru. Satu ras yang terpanggil. Satu ras yang hidup dengan berharap kepada Kristus menjadi berkat. Saudari, dengan demikian, pada akhirnya saudari, Allah mendapatkan bagian yang pertama dari ras yang baru, dari ciptaan yang baru. Allah mendapatkan nenek moyang yang terpilih sebagai bagian pertama dari ras yang baru dalam ciptaan barunya. Puji Tuhan, inilah pembagian dari pekerjaan pembangunan Allah. Kita bisa melihat, saudari, 12 hal ini. Pertama adalah supaya manusia yang tercipta bisa menerima Allah sebagai hayat. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Supaya manusia yang telah jatuh bisa menerima penebusan Allah di dalam Kristus. Allah, saudari, ketika melihat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji akan keturunan perempuan dan juga ada kurban. Kulit kurban yang dikenakan sebagai kain, sebagai pakaian yang menutup. Lalu juga ada supaya manusia yang menerima jalan penebusan Allah bisa diterima oleh dia melalui kurban-kurban. Saudara, kita melihat kisah Habel yang senantiasa mempersembahkan kurban yang menumpahkan darah. Namun, saudara, kita perlu melihat ada juga peristiwa Kain, di mana ada kejatuhan manusia yang kedua, yang menolak jalan penebusan Allah, yang mempersembahkan sesuatu tidak berdasarkan jalan penebusan Allah. Terus, saudari, kita juga perlu menjadi orang yang ditebus dan menjadi orang yang berseru kepada nama Yehova. Karena kita ini retas, karena kita ini rapuh, kita ini fana. Saudari, kita perlu Yehova, Dia yang sang kekal. Kita juga perlu menjadi orang yang berjalan dan bekerja sama dengan Dia. Sama seperti Henokh, sama seperti Nuh, yang berjalan dan bekerja sama di antara kondisi zaman yang jahat, kondisi zaman yang rusak, kita berjalan dan bekerja sama dengan Dia. Lalu, saudari, juga dikendalikan oleh hati nurani yang bisa membawa kita hari demi hari membedakan mana yang sesuai dengan perkenan Allah dan apa yang Dia hakimi. Saudari, namun kita juga perlu melihat bahwa ketika kita tidak menghormati pemerintahan hati nurani, kita masuk ke dalam tahap kejatuhan manusia yang ketiga.
Karena itu, saudara-saudari, Allah tidak berhenti, ada manusia yang tidak menghormati pemerintahan hati nurani, Allah mulai membawa manusia masuk ke dalam pemerintahan oleh manusia. Karena itu mulai ada raja, mulai ada presiden, mulai ada guru-guru di sekolah, mulai ada wakil-wakil otoritas Allah. Namun saudara-saudari, hal ini pun tetap membawa manusia jatuh ke dalam kejatuhan yang keempat, yaitu menyembah berhala-berhala dan berkomplot untuk memberontak melawan Allah. Ini karena ada iblis yang menghasut manusia yang memiliki otoritas. Karena itu, puji Tuhan, Allah akhirnya memanggil satu ras. Melalui Abraham, Allah memanggil satu ras orang-orang yang terpilih, ras yang menikmati janji kasih karunia, menikmati berkat itu di dalam diri Kristus. Dan akhirnya Allah mendapatkan bagian pertama dari ras yang baru dari ciptaan yang baru. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini adalah beberapa pembagian pekerjaan pembangunan Allah di dalam zaman nenek moyang. Di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ada zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya sampai di sini. Tuhan memberkati. Sebelumnya, saya akan mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena di dalam ekonomimu Engkau ada Allah yang terus bekerja. Kau tidak menyerah untuk mendapatkan manusia demi manusia. Tuhan, Kau telah mendapatkan satu ras, mana Engkau bisa membawa orang-orang di dalamnya, bisa menikmati Kristus sebagai berkat yang sejati. Tuhan, bawa kami hari demi hari. Jadi orang yang senantiasa tinggal di dalam Dikau, berjalan dan bekerja sama di dalam Tuhan. Jadi orang yang senantiasa mengambil Dikau sebagai segala sesuatu kami. Menikmati Kristus sebagai berkat yang sejati, yang sudah ditentukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Puji Tuhan, saudara-saudari, Tuhan memberkati.